Salam, selamat pagi. Jumpa kembali di Renungan Harian HKP Resort Solo, Sabtu 10 Januari 2026. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan anaknya Yesus Kristus memberkati kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan dari Yohanes 3 ayat 16. Ay songonodo holong ni rohani di bata di pertibion. Polado anak na nasa saday di lehon. Asa unang mago ganuk na porsiya di ibana. Asa anguluan na saliling-liling na di ibana. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Demikian firman Tuhan, kasih Allah yang agung dan besar untuk kita, bahkan kasih yang melampaui batas. Saudara-saudara yang dikasihi hidup Kristus, firman Tuhan ini adalah bagian dari percakapan Yesus dengan Nikodemus, saat mana Yesus mengatakan bahwa seseorang harus dilahirkan kembali. Dilahirkan kembali yaitu melalui air dan Roh Kudus, dan muaranya pada sikap percaya. Saudara-saudara, percaya akan kasih Allah yang agung dan besar, bahkan melampaui batas itu, melampaui apapun. Itulah yang dinyatakan kepada kita. Kasihnya dinyatakan bukan pada saat kita telah menjadi baik, tetapi Ia mengasihi kita pada saat kita dalam kegagalan kita, bahkan di tengah segala keberdosaan kita. Dunia dengan segala isinya bukanlah dalam keadaan baik-baik saja, tetapi Allah mengasihinya. Allah mengasihi kita. Allah menyatakan kasih-Nya di tengah ketidakbaikan kita, di tengah keberdosaan kita, di tengah kegagalan kita, bahkan di tengah ketidakpercayaan kita saat. Saudara-saudara, Allah sendiri yang mengaruniakan anaknya yang tunggal, kasih sejati yang dari Allah, membuatnya menyatakan pengorbanan, memberikan dirinya sendiri dalam Yesus Kristus, mengaruniakan, memberikannya secara cuma-cuma bagi kita. Sungguh saya dan saudara begitu berharga di hadapannya, sehingga Ia mengasihi kita. Ia rela mengaruniakan Yesus Kristus dirinya sendiri untuk meraih dan mendapatkan kita. Saudara-saudara, lalu bagaimanakah sikap dan respon kita akan kasih Allah itu? Apakah keputusan yang kita ambil ketika kita telah dikasihi? Allah menyatakan kasih-Nya yang besar dan agung itu pada kita. Kasih Allah, saudara-saudara, bersifat universal. Ada bagi siapa saja dan bagi dunia ini. Tetapi respon kita terhadap kasih Allah itulah respon yang bersifat personal, yaitu bahwa setiap pribadi-pribadi mesti percaya pada karunia-Nya, pada anugerah-Nya, pada kasih-Nya. Percaya pada Yesus sang kasih itu. Janjinya sangat jelas, yaitu pemulihan dari kebinasaan, yaitu kehampaan hidup menuju hidup yang kekal. Sebuah kualitas hidup yang penuh damai dan sejahtera, yang abadi. Saudara-saudara yang dikasihi Kristus, kalau kita membaca firman ini secara lengkap, dikatakan oleh Yesus bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan diselamatkan. Tapi barang siapa tidak percaya, ia berada dalam hukum, berada dalam hukuman. Saudara-saudara, terang telah datang, tetapi dunia lebih menyukai kegelapan. Maka saudara-saudara, dalam kepercayaan, dalam percaya pada kasih Allah itu, kita dituntut untuk hidup dalam perbuatan-perbuatan yang baik, perbuatan-perbuatan yang dilakukan di dalam terang Kristus. Karena itu sambutlah, imanilah, dan percayalah, dan lakukanlah, hidupilah kasih Allah yang agung itu dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kasih-Mu besar, agung, mulia bagi kami di tengah segala keberdosaan kami, dan kini kami percaya akan kasih-Mu, dan kami mau hidup dalam kasih itu, hidup dalam perbuatan-perbuatan terang seturut dengan kehendak-Mu. Berkati hidup kami sepanjang hari ini, dan hidup seluruh umat-Mu. Terpujilah Engkau kini dan sepanjang segala masa. Dalam nama Yesus kami berdoa.
Amin. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, kiranya memberkati kamu sekalian, hari ini, besok, lusa, sampai selama-lamanya. Amin.